是这里唯一主流。有志上，人们不断修炼斗气，这就是斗气大王者，都是用实力。Hai sahabat hoki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah novel atau film yang berjudul Battle Through the Heavens, tapi sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe ya sob. Sinopsis. Di negeri yang tidak memiliki sihir. Negeri tempat yang kuat membuat aturan dan yang lemah harus patuh. Negeri yang dipenuhi harta karun dan keindahan yang memikat, namun juga dipenuhi dengan bahaya yang tak terduga. 3 tahun lalu, Xiaoyan seorang pemuda yang memiliki bakat kultivasi yang sangat luar biasa dan sangat membanggakan di mata klan Xiao, yang telah menunjukkan bakat yang tidak pernah dilihat siapapun selama beberapa dekade, tiba-tiba kehilangan segalanya. Kekuatannya, reputasinya, dan janjinya kepada ibunya. Sihir apa yang menyebabkan dia kehilangan semua kekuatannya? Dan mengapa tunangannya tiba-tiba muncul dan memutuskan tali pertunangan mereka? Dan pada akhirnya Xiaoyan hanya dianggap menjadi sampah klan dan beban semua orang. Tapi di ujung cerita Xiaoyan akan menjadi dewa dari segala dewa. Membuat semua orang yang sudah menghinanya, menjadi sangat merasa malu. Dan buat kalian yang mau dengerin cerita lengkapnya, yuk langsung aja kita dengar isi ceritanya. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu kalau film ini full spoiler. Dan tak buang-buang waktu, yuk kita mulai ceritanya. Chapter 1, Jenius yang kehilangan kekuatan. Dozili 1, tahap ketiga. Kisah dimulai. Di sebuah desa sedang menghadapi monumen pengujian ajaib, ketika itu menampilkan 5 kata-kata menyakitkan yang besar. Pemuda itu yang berumur 14 tahun berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung dalam senyum kecil yang mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan karena kekuatan yang digunakan, kukunya sampai-sampai melukai telapak tangannya sendiri, yang membawa rasa sakit sesaat. Xiaoyan, Dozili, tahap ketiga. Peringkat rendah. Di samping monumen pengujian ajaib, seorang pria paruh baya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria paruh baya selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun memulai keributan, mengejeknya dan menghinanya. Tahap ketiga. Seperti yang diharapkan. Jenius ini sekali lagi mundur selangkah. Sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini sudah akan dikeluarkan dari klan, tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada yang akan memberinya tempat tinggal di klan. Bagaimana mungkin seorang jenius terkenal dari Wu Tancheng II jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak termaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Ucap dari para orang-orang yang sedang menghina Xiaoyan. Rintangan dan tawa yang diarahkan dan dilemparkan padanya datang dari segala arah dan bergema di telinga Xiaoyan yang tak bergerak. Seolah menusuk jantungnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan bernapas pun terasa sangat berat. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah halus dan kekanak-kanakan, mata hitam legam melirik melewati orang-orang seusianya yang mengejeknya juga, bibirnya, yang sebelumnya penuh ejekan diri, berubah menjadi pahit. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau apakah karena 3 tahun lalu mereka tersenyum dengan rendah hati untuk memberi selamat padaku, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali, gumam Xiaoyan, sambil tersenyum pahit. Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang, sosok kesedihannya sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang sekitarnya. Selanjutnya, Xiao Mei mendengar suara penguji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Saat dia naik ke panggung, gumaman, ocehan dan diskusi mereda dan setiap sepasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun, meskipun kecantikannya tidak segera terbukti, wajahnya yang kekanak-kanakan kecil dikombinasikan dengan ketidakbersalahannya menarik perhatian para penonton.
Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya di monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu memejamkan mata, monumen bersinar cerah sekali lagi. Douzili, tahap 7. Xiao Mei, Douzili, tahap ke-7. Peringkat tinggi. Mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Tahap 7. Douzili, sungguh mengesankan. Pada tingkat ini, dalam 3 tahun dia akan diberi nama Douze yang sebenarnya. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian bulat yang datang dari kerumunan, senyum gadis itu semakin melebar. Kesombongan, godaan yang begitu banyak membuat gadis tersebut membuatnya terpanah dan terlarut. Saat mengobrol dengan sesama anggota kerumunannya, garis pandangnya berkelok-kelok melewati orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok yang kesepian dari mereka yaitu Xiao Yan. Dengan mengerutkan alisnya untuk sementara waktu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan. Di antara mereka berdua sudah ada celah besar, melihat kinerja Xiao Yan beberapa tahun terakhir. Pada saat upacara adulthood datang, ia hanya akan dapat menempatkan di peringkat anggota klan tingkat yang lebih rendah, namun, dia, dengan kehebatannya, akan menjadi klan yang sangat penting dan pejuang yang begitu baik dipelihara, tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Sebuah sensor, yang tak dapat dijelaskan muncul darinya. Xiao Mei berpikir kembali kepada pemuda itu sejak 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 tahun dia mulai berlatih, dan pada usia 10 dia mencapai tahap ke-9, Douzili, dan di usia ke-11 ia menghancurkan penghalang Douzili tahap ke-10 dan memadatkan Douziki Zu 4 berhasil. Ia menjadi Douze termuda di klan sejak 100 tahun terakhir. Pada waktu itu, kepercayaan diri serta kekuatan tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentu saja termasuk Xiao Mei, dan membuatnya menjadi salah satu gadis yang sangat menyukai Xiao Yan. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun yang lalu, pemuda jenius ini yang ketenarannya mencapai puncak mutlak, menerima apa yang mungkin menjadi pukulan paling kejam, kerja keras yang ia lakukan untuk mengakumulasi dan memadatkan Douziki Zu selama 10 tahun terakhir. Hanya dalam satu malam, lenyap ke dalam kehampaan, semua Douzili di tubuhnya perlahan hilang dengan seiringnya waktu dan sebagai gantinya, itu membuatnya merasa kasihan untuknya tumbuh. Sebagai akibat kehilangan Douzili, kekuatan fisiknya juga menurun secara drastis dan signifikan. Dari posisi jenius, dalam satu malam dia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda 14 tahun ini kehilangan keinginannya untuk melanjutkan pelatihan. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri begitu tinggi, dan tiba-tiba jatuh ke bawah. Jatuh seperti ini memungkinkan dia sulit sekali untuk move on. Berikutnya, Xiao Sun Er. Di antara keributan itu, suara penguji terdengar lagi. Mengikuti pemanggilan nama yang sangat bereputasi ini, sekelompok orang segera mereda, setiap pandangan berubah. Di pusat perhatian adalah seorang gadis remaja yang mengenakan gaun ungu, berdiri dengan anggun di sana, wajahnya yang tenang, lembut dan bersih benar-benar tidak terpengaruh oleh banyak tatapan orang banyak. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa dibandingkan dengan mekarnya bunga teratai. Pada usia yang sangat muda, dia sudah memiliki aura wanita yang halus. Sulit membayangkan bagaimana dia akan mempengaruhi kota dan negara begitu dia tumbuh dewasa. Gadis berbaju ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas ada beberapa kesenjangan level. Tidak heran orang-orang akan memiliki tindakan semacam ini. Mengambil langkah kecil yang anggun, gadis bernama Xiao Sun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya keluar dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh ke lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan putih salju yang halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam keheningan, monumen bersinar lagi. Douzili, tahap ke-9. Peringkat tinggi. Melihat kata-kata di monumen itu, seluruh alun-alun jatuh ke keheningan yang mendalam. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9, betapa mengerikannya.
Posisi pangkat tertinggi termuda di klan telah diambil, tanpa sedikit pun keraguan, oleh nona muda Sun Er. Gumam orang-orang. Setelah kesunyian, beberapa remaja tidak bisa menahan diri untuk bersiul, mata mereka penuh hormat dan kagum. Dozili sangat penting untuk menjadi doze. Dozili dibagi menjadi 10 tahapan yang berbeda, dan ketika tubuh mengakui sisi 10 tahap dari dozili, itu bisa lebih baik menyingkat. Dozikizu, menjadi doze yang dihormati. Di kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil pada monumen, penguji setengah baya yang biasanya tidak peduli tersenyum, menghadapinya dan mengucapkan selamat kepadanya. Nona Sun Er, setengah tahun kemudian, kamu harus dapat memadatkan doki. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi doze pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua, karena orang pertama adalah jenius yang jatuh dan kehilangan segalanya, yaitu Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu mengangguk ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak, perlahan Xiao Sun Er berjalan ke arah Xiao Yan yang tertindas dan dicemooh oleh sekelompok orang-orang. Kakak Xiao Yan, ucap Xiao Sun Er. Di sisi Xiao Yan, Sun Er berhenti, dia menghadap ke Xiao Yan dan membungkuk dengan hormat, wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyuman elegan yang akan membuat gadis-gadis sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang aku miliki sekarang bagi kamu untuk memanggil aku itu? Ucap Xiao Yan, dia menghadap ke gadis yang bisa dianggap sebagai mutiara bersinar klan dan berkata dengan getir. Xiao Yan, setelah putus asa untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Saudara Xiao Yan, kamu pernah berkata kepada Sun Er 6 sebelum, untuk melakukan apa saja, pertama-tama kita harus bisa melepaskannya. Satu hanya benar-benar ikhlas ketika ia dapat mengambil dan melepaskannya dengan mudah. Xiao Sun Er berkata dengan lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar ikhlas. Aku hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihatlah aku sekarang, apakah aku terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku untuk memulai semuanya. Xiao Yan tertawa sendiri, mengatakan semua itu dengan putus asa. Menghadapi suasana muram Xiao Yan, alis Xiao Sun Er sedikit berkerut sedikit, dan dia berkata serius, kakak Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada kamu dan kekuatanmu, Sun Er dengan jujur percaya bahwa Kek Xiao Yan akan berdiri kembali, bangkit kembali dan merebut kembali kekuatan kamu, kemuliaan dan rasa hormat Kek Xiao Yan yang telah hilang secara mendadak, ucap Sun Er. Sun Er berhenti sejenak, wajah lembut putihnya menjadi memerah sedikit, dan saat itu, akan ada banyak orang yang tertarik kepada kakak Xiao Yan lagi, ucap Sun Er kembali. Haha, mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, Xiao Yan tertawa dengan canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang lain akan terpengaruh olehnya, tetapi Xiao Yan tidak memiliki kualifikasi atau suasana hati yang baik. Sebaliknya, Xiao Yan diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun. Berdiri diam dan menghadap ke belakang orang-orang. Dia ragu sejenak sebelum mengejar Sun Er dan berjalan bersisian dengannya. Sementara itu, dari belakang gonggongan serigala pun terdengar. Dan film pun berakhir. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah setia menonton di channel kami.